sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Mbak Ida, disampaikan doa ya. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya Ibu mau mengecek dulu nih siapa ada yang jadi nggak ini? Tidak. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi kita speaking dulu ya, bernyanyi bersama-sama. Duduk aja ya. Oke, sebelumnya ini nanti nadanya nanti Tanjung Perak ya. Saya Tahu kan Tanjung Perak? Tahu. Nyanyi yang semangat ya. bangsa Indonesia, inilah sebagiannya. Dari Samudra ini Melayu, laut Mentawai, Minangkabau di Sumatera. Jawa, Sunda, dan Betawi, Osing, Tengger, dan Baduy, itu suku Pulau Jawa. Sasak Bima di NTB, Awang Solor di NTT. Kalau Pulau Kalimantan ada Dayak juga banyak. Kalau yang di Sulawesi ada suku Toli-Toli, Toraja, Tapanuli. Oke, untuk selanjutnya mengenai dari lagu tadi, itu tadi termasuk apa? Maksudnya masuk ke dalam materi apa? Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu, di tempat kalian masih ada adat istiadat yang masih dilakukan? Ini apa? Ada yang mau menyebutkan? Sapa. Mitoni, Bu. Bisa. Sapa. Terus apa lagi? Ada lagi? Oke, sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini itu apa. Jadi kalian nanti di sini diminta untuk bisa lebih mengenal adat istiadat yang ada di sekitar kalian. Gitu. Dan juga nanti kalian juga dapat mengidentifikasi bagaimana sikap kalian menghargai adat istiadat yang ada di sekitar kalian. Gitu. Sebelumnya bisa Ibu punya video pembelajaran ya, kalian bisa menyimak dulu. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Nah, kalian ada yang tahu nggak di Indonesia itu ada berapa provinsi? 37. Ayo 34 atau 37? 37. Simak ya. Siap. Siap.
ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan apa aja nih? Ada gambar aja, ada rumah, terus apa lagi? berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Konai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kalian menyimak video tadi, Ibu mempunyai apa di kelompok ya. Jadi sebelumnya Ibu membagi dulu kalian menjadi dua kelompok. Sebelah ini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Sebelum Ibu membagikan, di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa itu ada adat istiadat, dan nanti kalian bisa menganalisis nama dari adat istiadat itu apa, dan nanti tujuan dari kegiatan adat istiadat yang dilakukan di suatu daerah itu apa gitu ya. Ya Bu. Silakan dikerjakan dulu di waktu. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak. Kelompok 2 bagaimana? Tidak. Ada kesulitan. Sudah selesai atau belum? Sudah. Sekarang Ibu minta untuk kalian salah satu dari perwakilan dari kelompok kalian untuk maju ya, membacakan jawaban yang sudah kalian diskusikan bersama. Kelompok kalian. Maka nomor 1 dan nomor 2. Untuk gambar pertama itu ada kegiatannya yaitu upacara ngaben dari Bali. Yang tujuan dari kegiatan tersebut adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Yang kedua itu ada upacara kasada dari Jawa Timur. Tujuan dari kegiatan upacara ini adalah untuk
memohon agar masyarakat mendapatkan berkah dan diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Gimana teman-teman untuk jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2? Benar. Terima kasih, selamat Ibu. Oke, selanjutnya untuk lebih memperjelas materi hari ini, Ibu akan sedikit menjelaskan materi ya. Di sini kita mempelajari tentang keberagaman suku bangsa dan budaya. Untuk pengertiannya siapa yang mau baca ya? Saya. Ya, Mbak Citra, ayo. Suku bangsa adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Contoh suku di Indonesia antara lain suku Jawa, Sunda, Tengger, Aceh, Batak, Asmat, Dayak, Bali, Sasak, dan lain sebagainya. Budaya dan kebudayaan adalah semua hasil pengolahan akal pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, dan kehendak atau paksa dari manusia. Secara umum, adat istiadat merupakan sikap serta kelakuan seseorang yang telah diikuti oleh orang lain dalam suatu jangka waktu yang cukup lama. Adat istiadat idealnya mampu mencerminkan jiwa dan kepribadian suatu masyarakat. Oke, selanjutnya nah di sini di keberagaman suku dan bangsa itu tentunya ada bentuk budaya ya. Nah di sini bentuk-bentuk budaya yang biasa terdapat tiap suku bangsa antara lain itu ada bahasa, ada apa lagi itu sistem kemasyarakatan, ada upacara adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan kesenian tradisional. Sedangkan kesenian tradisional itu terdiri dari Tarian, seni musik, lagu, seni pertunjukan ya. Selanjutnya, keberagaman suku bangsa. Beragamnya suku dan budaya di wilayah Indonesia sangat rawan perpecahan. Oleh karena itu, persatuan dalam keragaman harus senantiasa dijaga. Dan dengan berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda, tapi satu. Dengan kita berbeda-beda tetap satu juga itu dapat menumbuhkan sikap menghargai ya keragaman budaya. Nah, di sini Bu mempunyai contoh-contoh sikap dalam menghadapi keberagaman di Indonesia, yaitu ada di lingkungan, di budaya lain, dan di Indonesia sendiri. Oke, untuk yang di lingkungan sekolah siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, Mbak Indah. Sikap dalam menghadapi keberagaman di Indonesia yang pertama di lingkungan sekolah itu tidak mengunjukkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang ketiga, meminjamkan peralatan sekolah pada teman. Jika ada teman yang tidak membawa peralatan sekolah, kita bisa meminjamkannya. Oke, selanjutnya untuk sikap menghargai untuk budaya lain. Siapa yang membacakan? Saya Bu. Ya, ayo Mbak Putri. Budaya lain yang pertama tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Yang kedua tidak menjelek-jelekan budaya daerah lainnya. Terus yang ketiga mau menikmati pertunjukan budaya daerah lainnya. Misalnya kita mengikuti festival budaya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang ini keberagaman di Indonesia ada yang membacakan lagi? Oke, Mbak Ina. Keberagaman di Indonesia saling menghargai dan menghormati sesama, saling tolong-menolong dengan tetangga, tidak membedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Oke, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan dari materi ini? Tidak. Karena kalian saya rasa sudah cukup paham, Ibu akan membagikan LKPD kelompok untuk kalian kerjakan secara individu dan dikerjakan sendiri ya. Iya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan.
sudah selesai, Nana? Sudah. Kumpulkan ya. Nanti untuk ini biar ibu yang mengoreksi. Selanjutnya, ibu mau bertanya apakah kalian merasa senang pada pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham? Selanjutnya punya soal evaluasi juga yang bisa kalian kerjakan di rumah untuk nanti dicocokkan di pertemuan selanjutnya ya. Dan kalau tidak bisa tanya ke orang tua, atau kakak, atau tante boleh. Nah, jangan lupa ya nanti dikumpulkan minggu depan. Dibahas bareng-bareng dulu nanti bisa dikumpulkan ya. Kesimpulan hari ini, pembahasan hari ini, tadi belajar tentang apa anak-anak? Tadi ada apa aja sih di Indonesia tuh banyak sekali keragaman budaya, ada jadi sekarang kalian cukup paham ya dengan materi hari ini? Untuk materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya itu kalian nanti mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan ya anak-anak. Jadi jangan lupa untuk soal evaluasi dikerjakan di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu ya, baiknya di depan duduk.